Keras sekali Pak pernyataannya. Ya, Dengan gaya khasnya ya. Prabowo seperti selama ini meledak-ledak menyampaikan, Pak Mahfud melihat ada harapan untuk meratakan Rusia ke depan dengan sikap seorang presiden terpilih seperti ini? Kita berharap, saya ikut bertepuk tangan aja dengan orang-orang tadi. Bagus. Ini orang yang seperti ini teman-teman adalah orang yang munafik dan orang yang cuma cari pansos. Kenapa dia seperti ini? Beberapa pihak menginginkan Pak Prabowo berpecah belah dengan Pak Jokowi karena ingin mendapatkan manfaat dari pecah belah itu gitu. Dari Orlu ya. Ya dari orang luar kan. Kan begini. Pak Mahfud ini menyerang Jokowi itu di mana-mana. Atau ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Apa sih target dia menyerang Pak Jokowi? Sebenarnya nggak ada, kalau hati kecilnya tuh dia senang mau sama Pak Jokowi. Cuman dia targetnya gue bisa masuk lagi nggak di Prabowo. Ini orang yang dipercaya Jokowi loh. Jadi Menko Polhukam. Menko Polhukam itu orang ketiga loh. Diberikan oleh Presiden Jokowi kekuasaan. Tapi ternyata inilah orang yang bisa nusuk orang dari belakang. Menko itu dalam tradisi kita tuh tidak ada undang-undang. Betul. Karena dia orangnya presiden. Dan dalam 4 tahun bekerja, tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, kok semuanya jadi berubah? Itu satu cara. Ya kan ngegebuk dulu, ya kan, nanti gue dapat jatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Apa kabarnya teman-temanku? Ya, kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Baik teman-temanku, di kesempatan kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik teman-teman dari Profesor Mahfud MD ya, di mana dia terang-terangan memuji Pak Prabowo. Kali ini dia memuji teman-teman, bukan memfitnah Pak Jokowi lagi, tetapi dia mulai lagi bikin sensasi itu terang-terangan memuji Pak Prabowo gitu ya. Kemungkinan besar sebenarnya Pak Mahfud ingin diajak gitu ya, atau ingin merapat ke kabinet Pak Prabowo, karena tinggal beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi ya, jabatan Pak Jokowi habis di Oktober ya teman-teman ya. Sepertinya dia mulai mainkan politik cara menjilat. Mungkin kayak gitu ya teman-teman, cara menjilat, cara mencari menyenangkan pemimpin yang akan memimpin selanjutnya gitu ya. Jadi dia berpikir bahwa nggak ada gunanya juga saya nih gitu ya, melawan Pak Prabowo gitu kan. Yang ada nanti saya karir saya mati di dunia politik gitu ya, ataupun saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk bangsa ini gitu ya, karena kan dia kan mau mengabdi gitu ya teman-teman. Kemungkinan besar ya sebenarnya ya, feeling saya di teman-teman pasti mau merapat ke kabinet Pak Prabowo ya, seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Norman ya saat podcast bersama Sultan Linda, di mana dia mengatakan sebenarnya Pak Mahfud MD mengincar kursi di pemerintahannya Pak Prabowo gitu ya. Apakah itu benar? Ya ini agak kocak sih teman-teman ya. Pak Mahfud ini habis ngejelekin Pak Jokowi, malah sekarang memuji Pak Prabowo. Nah ini kan artinya biasanya di mana langit dipijak, di situ ini dijunjung gitu kan. Gimana ya kata-katanya? Kayaknya seperti itu ya teman-teman. Jadi di mana kita berinjak, di situ yang kita hormati, kita junjung, kita jilat gitu ya. Itu peribahasa itu kayaknya mulai keluar lagi gitu ya, yang mulai dipergerakkan oleh Pak Mahfud MD menurut saya teman-teman. Kayaknya sih Pak Prabowo nggak tertarik juga kayaknya teman-teman ya. Menurut kalian gimana teman-teman? Apakah Pak Prabowo akan menarik lagi Mahfud MD gitu kan? Karena sepertinya Pak Prabowo orangnya ya ikhlas gitu, intinya
mau mengabdi untuk negeri pasti akan bergabung, mau untuk membangun negeri pasti akan bergabung gitu kan. Karena tujuannya ayo kita bersatu anak-anak bangsa, anak-anak untuk membangun negeri ini. Pasti Pak Prabowo menanggapinya seperti itu teman-teman, karena saya lihat dari sisi Pak Prabowo itu sepertinya tidak mau menganggap orang itu negatif gitu, tetap selalu yang diambil itu positifnya. Pandangan saya sih seperti ini teman-teman, ibaratnya anak buahnya aja yang udah jatuh ke kubang banget gitu, udah hancur lebur dan sebagainya, dia angkat gitu ya, dia ajak gitu ya, dia bina, dia kasih arahan gitu ya. Sepertinya seperti itu, walaupun dihina, walaupun di caci maki dan sebagainya, tetap ketika dia menyadari, ya seperti anak abah lah. Anak abah kan dulu sempat menjadi CS-nya Pak Jokowi, diangkat jadi menterinya Pak Jokowi. Habis itu Pak Prabowo dilecehkan juga gitu kan. Terakhir dia tidak ada kursi, nggak ada pilihan, akhirnya dia meminta maaf kepada Pak Prabowo, dan akhirnya Pak Prabowo mencalonkan dia menjadi gubernur melalui Gerindra, ya kan. Ya kayak gitu, ikhlas gitu Pak Prabowo, saya yakin itu teman-teman. Jadi maka dari itu Mahfud MD ini sudah mengetahui gerak-geriknya Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo pasti ikhlas gitu. Dia kesalahan itu yang penting bisa mau berubah, dia akan terima gitu ya. Bagaimanapun dia adalah anak bangsa gitu kan. Bagaimanapun dia adalah profesor gitu ya, ilmunya bisa digunakan untuk negeri ini gitu. Pasti saya berpikiran begitu gitu. Tapi ini kembali lagi kepada Pak Prabowo gitu ya, karena Pak Prabowo yang bisa memberikan keputusan itu ya. Karena Pak Prabowo pasti melihat sisi positifnya, bukan negatifnya. Walaupun dihina, pasti Pak Prabowo memandang itu sebagai yang positif yang bisa diambil. Contoh seperti mana dulu Ahok datang dari Bangka Belitung, ditarik untuk mengawal Jokowi karena bagusnya gitu, walaupun dia rasanya berbeda gitu. Mana bisa di Jakarta orang berkulit sipit gitu ya maju di ini, tapi dia lihat gitu, dia ambil dari jauh-jauh dari Bangka Belitung dibawa ke Jakarta. Bisa kita lihat kalau teman-teman tahu sejarahnya, kenapa bisa Ahok menjadi wakil gubernur, wakilnya Jokowi pada saat itu, ya karena Pak Prabowo gitu. Karena dilihat, oh ini bagus, diangkat gitu. Akhirnya masuk jadi kadernya Gerindra. Tapi setelah udah jadi, akhirnya keluar lagi si Ahok gitu kan. Ya itu keputusan Ahok sebenarnya ininya. Tapi yang jelas ya Pak Prabowo pasti ikhlas gitu, walaupun sudah disakiti, dihina dan sebagainya, dia akan terus lihat sisi positifnya. Itu yang saya tangkap teman-teman ya. Untuk lebih detailnya mari kita simak dulu video berikut ini teman-teman. Secara politik, negara kleptokrasi itu dikatakan oleh Pak Prabowo berkali-kali bahwa Indonesia ini sudah menjadi negara kleptokrasi. Itu dikatakan oleh Pak Prabowo misalnya tanggal 19 Februari tahun 2024 di depan jamaah Thoriqah Syatariah di Surabaya. Sebelum itu malah udah bicara Pak Prabowo, apakah saudara mau dipimpin oleh Malik, klepto-klepto itu, gitu. Itu dikatakan oleh Pak Prabowo di Copaya ya, Bandung, pada 3 Juli tahun 2014, sudah lebih lama lagi. Itu ya, udah berapa kali berarti Udah, Prabowo mengatakan jadi itu Pak ya? Prabowo tahu bahwa negara Indonesia ini dalam bahaya. Kira-kira itu istilahnya dia mengatakan begini Pak, jangan kau jadi koruptor, Ya. jangan kau hianati bangsa ini, kau kekejar sampai dimanapun kalau kau berkhianat. Itu keras sekali pernyataannya. Ya keras sekali, dan itu memberi harapan bagi kita, memberi harapan agar terjadi perbaikan-perbaikan. Saya ingin Pak Mahfud Masa untuk depan. melihat dulu Pak. Kita lihat dulu videonya seperti apa persisnya Pak Prabowo ketika itu dengan keras di depan pengurus Gerindra mengatakan bahwa jangan kalian korupsi. Ini videonya Pak, kita lihat dulu. Prabowo Subianto bersama semua jajaran
saudaranya ingin menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia. Tidak ada lebih dari itu. Dan saya minta dengan tokoh Gerindra yang muda-muda, kau jadi pemimpin, jangan kau jadi koruptor. Jangan kau khianati bangsa ini. Jangan kau khianati pejuang-pejuang kita. Kau saya kejar sampai di mana. Kalau kau Gerindra harus menjadi contoh. Kita mau hilangkan korupsi. Jangan kita jadi koruptor. Hai, kau yang jadi gubernur nanti. Hai, kau jadi bupati. Jadi bupati yang baik. Jadi gubernur yang baik. Jadi wagub yang amanah. Semakin kau berjuang untuk rakyat, semakin kau akan dicintai. Rakyat kita tidak lupa mereka-mereka yang berjuang untuk rakyat Indonesia. Keras sekali Pak pernyataannya. Iya. Dengan gaya khasnya Ya, Prabowo seperti selama ini meledak-ledak menyampaikan, Pak Mahfud melihat ada harapan untuk meratakan korupsi ke depan dengan sikap seorang presiden terpilih seperti ya, ini? kita berharap, saya ikut bertepuk tangan aja dengan orang-orang tadi. Bagus. Mudah-mudahan ini betul-betul disublimasikan ke dalam kebijakan-kebijakan presiden yang baru nanti. Ya, meskipun beberapa orang tetap masih aja ragu, gitu ya. Saya Ya. harus mengatakan keraguan itu tetap muncul sampai sekarang, gitu. Ya, kita harus optimis, kan tidak ada jalan lain bahwa pergantian presiden harus terjadi. Ya. Oleh sebab itu kita harus menggantungkan harapan. Apapun, optimis atau tidak optimis itu ya kita harus tidak bisa mengelak bahwa kita berharap pada kepemimpinan baru ini. Pokoknya kalau ngantem Jokowi, nah itu baru seksi kan gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Bahkan ada kecenderungan mereka mau ada juga yang mau boikot. Itu yang saya dengar, pelantikan Pak Prabowo. Mau boikot. Bagaimana caranya? Ya, nggak tahu lah itu. Seperti itu. Aneh juga ya. Itu yang terjadi, Bung. Coba kembalikan memori beliau kepada waktu memimpin Mahkamah Konstitusi, so far so good di zaman Pak SBY. Waktu 4 tahun beliau bertugas untuk membenahi sektor politik, hukum, keamanan, hak asasi manusia. Itu beliau. Kenapa memorinya setahun terakhir? Yang sangat partisan. Menurut saya ini yang perlu dikoreksi dari beliau. Karena itu kita berharap beliau juga sebagai sedikit orang yang pernah dalam posisi itu positif melihat situasi Kalau ke itu depan. dianggap sebagai mewakili suara publik, gimana, Bung? Bahwa itu suara publik yang saya tangkap. Ya, memang akhirnya itu yang terjadi karena beliau memutuskan untuk bertarung dalam politik ini gitu loh. Tapi hemat saya ya, saya pernah menjadi anggota Komisi 3 bareng dengan Pak Mahfud. Sama-sama duduk sebagai anggota Komisi 3. Dilantik tahun 2004 ya. Sebagai anggota dewan, beliau setelah menjadi menteri ya di masa Gus Dur, lalu menjadi anggota fraksi PKB, dan saya waktu itu sama-sama sebagai anggota dewan sama beliau. Saya jadi tahu begitu, dan ada beberapa dinamika, terutama waktu beliau pindah ke MK, saya tahu apa yang terjadi. Kan waktu terakhir di 2004 itu, terakhir beliau dipilih oleh rakyat. Setelah itu kan karirnya adalah non-elected semua. Ya. Sampai kemudian 2019, ya kan, 15 tahun kemudian dia menjadi pejabat elected lagi. Menurut saya ya, mungkin beliau kembali ke komunitasnya yang non-elected. Jangan jadi politisi deh. Menurut saya, mendingan jadi negarawan, kembali ke tengah ini. Gitu. Sebab menjadi ganjil kita melihatnya, hal-hal seperti ini. Kita memerlukan energi besar untuk bersama, untuk bersatu. Untuk melihat nasib bangsa dalam transformasi ini. Waktu IKN itu diputuskan, Pak Mahfud ada di situ sebagai koordinator Polkam. Waktu reformasi pengadilan dilakukan, Pak Mahfud ada di situ. Waktu apa yang terjadi pada KPK, Pak Mahfud ada di situ. Semua ada, dan beliau adalah penanggung jawab utama. Termasuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini, penanggung jawab hariannya adalah Pak Mahfud. Oke. Dan ada lagi diksi yang punya makna hukum, Bung. Ya. Mengadili, ya kan? Mengadili Jokowi, kan begitu.
sebenarnya itu bukan diksinya Pak Mahfud. Diksi itu disuarakan oleh banyak kelompok di luar pemerintah, Iya. khususnya anggaplah mereka selalu menamakan dengan pro demokrasi dan Iya, civil society. Dan dilalahnya Pak Mahfud pun menyetujui, mengafirmasi bahwa ya memang Pak Jokowi harus kita adili. Ini gejala apa, Bu? Apakah ini masalahnya kan begini? Kita tidak dalam posisi untuk berpihak kepada siapapun, tapi kan Iya. publik perlu kita edukasi. Nah, itu tadi teman-teman ya videonya ya. Saya rasa cukup ya. Cukup segitu dulu ya teman-teman. Kalian berikan tanggapan teman-teman Sirait Media untuk menonton video ini, bagaimana pandangan kalian, apakah kita sepikiran atau tidak, ya komen di bawah ya. Bisa berikan pendapat kalian, pandangan kalian di kolom komentar ya. Ingat teman-teman, nggak habis-habisnya saya katakan buat teman-teman Sirait Media, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri, bye bye.